Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Lantas. Bertemu lagi dengan saya Bribtu Eka di podcast Topik Lantas, podcastnya Sobat Lalu Lintas. Pagi ini saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat spesial, yang riwa-riwi di dunia radio. Suaranya juga sangat merdu kalau kalian dengar ya. Sebelum kita ngobrol dengan narasumber kita, saya ada satu pantun untuk para Sobat Lantas. Pagi-pagi makan ketan, dibuat bubur pakai santan. Kalau mau menyeberang jalan, jangan lupa lihat kiri dan kanan. Langsung aja kita ngobrol dengan narasumber kita. Selamat pagi Mas Taufik. Selamat pagi Bu Eka. Gimana kabarnya Mas Taufik? Alhamdulillah baik hari ini. Baik ya. Baik. Sudah berapa kali Mas Taufik kesini? Perdana ya? Perdana. Kayaknya Bu Eka juga perdana. Betul, saya juga perdana di sini Mas Taufik. Oke, tapi kalau Bu Eka tadi kan punya pantun, saya juga punya pantun nih Bu. Apa itu pantunnya Mas Taufik? Pantunnya ke Surabaya sambil jalan jangan lupa bawa peralatan. Cakep. Kalau kamu mau jalan jangan lupa lengkapi surat kendaraan. Balas-balasan pantun. Balas-balasan pantun kita ya Mas ya. Mas Taufik, Mas Taufik ini di dunia entertainment ini sudah berapa lama Mas? Sudah berapa lama? Kurang lebih sekitar hampir 10 tahun lebih lah. 10 tahun lebih, dimulai tahun 2009 2010. 2009 2010. Itu memang harus ada jurusannya mau ke entertainment atau memang dari Masnya sendiri atau gimana ya? Sebetulnya kalau jurusannya sih nggak ada sih. Oh, itu lebih ke naluri aja kayaknya. Seperti itu. Oh, bukan dari... Bukan. Jadi memang dulu awalnya itu karena aku sering suka banget ngobrol setiap hari, setiap kali ketemu sama orang ngobrol. Kayak sih ngobrol nih asik gitu, apalagi dengan orang-orang baru seperti Bu Eka gitu. Nah dari situ akhirnya jadi keterusan, terus suka juga dengan radio. Ternyata dengan radio itu bikin kita tuh lebih lebih santai, apalagi kalau pas lagi jalan gitu sambil dengar radio itu kayaknya ada yang ngajakin ngobrol aja gitu. Makanya dari situ akhirnya kepincut lah sama dunia siaran gitu. Oh begitu. Di luar dari dunia penyiaran nih Mas Taufik, ada nggak dunia-dunia lain yang digeluti sama Mas Taufik? Dunia lain, wow. Ada dong pastinya. Jadi kalau jadi penyiar itu sebetulnya ada yang bilang bahwa penyiar itu adalah pekerjaannya ngobrol aja. Jadi mungkin kalau dibilang side job gitu ya, side jobnya juga ada, tetapi juga masih nggak jauh-jauh dari dunia ngobrol. Iya, dunia ngomong. Salah satunya adalah ya itu MC, terus kemudian juga ada kita bisa larinya ke voice over, terus selain itu juga bisa ke dabar dan banyak lah. Jadi training public speaking juga bisa seperti itu. Baik. Biasanya kalau di dunia penyiaran itu Mas, itu dari jam berapa sampai jam berapa sih Mas kalau di penyiaran itu? Nggak mesti. Oh, nggak mesti. Jadi kalau jam kerja secara kantor sih ya, maksudnya secara instansi yang saya ikut itu 7,5. Cuman efektif biasanya kita bekerja kurang lebih sekitar 6 jam. 6 jam tuh ngobrol? Enggak dong. Kan ada lagunya. Jadi diselingi sama lagu, terus kemudian juga beberapa informasi seperti itu. Ada sampai jam malam juga nggak Mas? Kalau ada bisa dong. Ngobrol? Kebetulan kalau saya kan di Radio Republik Indonesia Programa 2 gelombangnya 87,9. Jangan lupa ya Sobat Lantas ya. Kalau mendengarin radio didengarkan berapa Mas? 87,9. Dengan Mas Taufik ya nanti ya. Itu biasanya ada jam malam. Jadi kalau jam malam tuh kan masing-masing day part itu kan berbeda-beda segmennya. Kalau biasanya jam 7 sampai jam 8 itu ada program namanya Just Music. Itu selain info dan musik. Jadi selain beberapa informasi ada juga musik-musik yang kekinian pastinya, karena di Pro 2 itu adalah radionya anak muda seperti itu. Terus kemudian nanti malam di hari-hari tertentu itu ada program spesial, kayak di hari Kamis malam itu biasanya ada Pro 2 Sport, itu yang akan mengulas tentang ya dunia olahraga khususnya sepak bola kayak gitu. Nanti di hari lain juga banyak lah kalau untuk acara-acara yang ada di RRI seperti itu. Gitu.
Mas Taufik, menyikapi kan sekarang milenial kan banyak ya, anak-anak muda tuh kan sekarang lihatnya tab, handphone. Terus menurut Mas Taufik gimana? Di dunia radio itu gimana sih, banyak yang masih meminati? Apa sudah berkurang atau masih bertambah atau seperti apa? Sebetulnya gini, karakter pendengar radio zaman sekarang itu berbeda dengan karakter. Sebetulnya kalau dibilang nggak ada yang mendengarkan, nggak mungkin, pasti ada. Cuman karakter pendengar di zaman dulu sama sekarang itu berbeda. Kalau di zaman dulu itu lebih dunia siaran itu lebih kedua arah. Jadi kita penyiar lempar tema, kemudian ada pendengar yang ngasih feedback ke tema. Itu zaman dulu. Tapi di era milenial, apalagi maraknya media sosial, itu menjadi satu arah. Jadi kita cuma menyampaikan informasi aja. Tapi masih banyak orang-orang di luar sana yang beberapa kali saya juga melakukan survei secara mandiri gitu, bahwa teman-teman saya itu ketika saya tanya gimana kalau di jalan lebih chill denger musik kah atau denger radio, ada yang banyak yang bilang saya lebih suka denger radio karena ketika saya denger radio seolah-olah ketika saya berada di jalan itu ada yang ngajak ngobrol sehingga saya tidak ngantuk seperti itu. Gitu ya. Cuman memang karakter pendengarnya yang berbeda. Kalau dulu kita lempar tema, penyiar lempar tema, kemudian ada pendengar itu yang masih ngasih feedback. Cuman kalau sekarang memang feedbacknya udah jarang, tapi yang mendengarkan masih ada dong. Masih ada ya, Mas? Ada dong. Saya kira sudah nggak ada. Ada dong. Nanti siapa yang mendengar Mas Taufik ngobrol? Nah, gitu. Karena banyak orang juga yang saya sempat nanya ke mereka, kenapa sih masih dengar radio di era milenial seperti sekarang? Karena mereka itu selalu menjawab bahwa informasi yang ada di radio itu adalah informasi yang cepat dan akurat, gitu. Karena kan memang dia kadang-kadang melaporkan dari live report, dari beberapa reporter yang ada di lapangan langsung melaporkan secara live. Jadi istilahnya informasi yang mereka dapatkan itu akan jauh lebih cepat seperti itu. Mas Taufik, Mas Taufik itu di dalam dunia penyiaran radio itu apa aja sih pengalamannya? Pengalamannya ngobrol sama artis. Kalau dibilang pengalaman di dunia penyiaran radio itu banyak sih sebetulnya yang bisa kita dapat gitu. Sebetulnya kita bisa ngobrol sama artis, kita bisa ngobrol sama orang penting, kita bisa ketemu banyak orang, kita juga bisa memberikan manfaat. Lebih utama sih sebenarnya memberikan manfaat. Karena apa? Karena ketika kita punya satu informasi yang informasi itu datangnya dengan cepat, kita bisa langsung menyampaikan ke pendengar gitu yang lagi ngedengerin kita, biar orang itu juga langsung tahu. Apalagi informasinya itu terkait kondisi lalu lintas yang sekarang kan macet gitu ya. Betul. Biasanya yang sering saya lakukan ketika weekend, ketika saya siaran weekend, saya selalu memberikan informasi tentang jalan-jalan mana aja nih yang padat kayak gitu. Jadi kan istilahnya orang yang lagi berada di jalan, kemudian dia nggak sempat buka handphone, tapi dia lagi stay tune di radio, pasti dia akan tahu informasinya. Oh ternyata kalau mau lewat sini nanti bakal terjadi kemacetan karena di sini mungkin ada hajatan warga atau ada kecelakaan atau apa seperti itu sih. Betul juga ya Mas Taufik. Jadi mungkin suka dukanya jadi penyiar seperti itu ya Mas Taufik ya? Salah satunya itu. Terus ada salah duanya adalah ya kita kurang tidur. Karena kalau jadi penyiar malam, kebetulan di radio saya kan tutupnya jam 12 malam. Kalau pas jadi pas dapat dinas jam malam itu kan kita mulai dari jam 7 malam sampai jam 12. Baru pulang, nanti setelah pulang baru kadang biasanya sih kalau di atas jam 12 kan orang udah susah tidur gitu, jadi kadang baru tidur tuh jam 2, kadang pagi udah bangun ngantar anak, terus kemudian ada kerjaan lain gitu sih, nggak enaknya. Tapi kalau enaknya ya itu tadi, enaknya kita bisa ketemu sama banyak orang, kita bisa memberikan manfaat buat orang karena kita memberikan informasi seperti itu. Jadi jam malamnya jadi jam 7 sampai jam 12, nggak ngantuk itu Mas? Ngantuk dong. Cara ngatasinya gimana kalau penyiar itu? Oke, cara ngatasinya sih biasanya kita cari tema yang yang bikin kita itu relate sama hidup kita. Karena kadang-kadang ketika kita disuruh cerita tentang permasalahan kita di depan orang, itu kan seneng nih ya. Jadinya curhat ya. Nah biasanya sih seperti itu. Aku nyari temanya yang kadang-kadang relate sama kehidupanku gitu. Kalau seumpamanya, wah dulu pernah nih dikhianati kayak gitu. Itu diceritain lewat. Tapi
Tapi enaknya jadi penyiar itu, meskipun itu yang kita alami, pendengar itu nggak tahu bahwa itu sebetulnya adalah cerita pribadi kita. Oh, seperti itu ya. Jadi curhat terselubung. Ada curhatnya. Gitu sih. Mas Taufik, ada nggak sih selama di dunia radio itu ada keterampilan khusus nggak sih untuk terjun di dunia radio itu? Sebetulnya keterampilan khusus gak ada ya. Jadi kalau mungkin dunia broadcast di tahun-tahun lampau gitu ya, sebelum era milenial seperti sekarang, media sosial yang begitu menggebu-gebu sekarang gitu ya. Itu mungkin jadi seorang penyiar tuh dituntut untuk memiliki suara yang bagus gitu ya, suara yang ngebass gitu kan. Yang bulat gitu bulat, jangan lonjong, jangan kotak gitu ya. Tapi di dunia sekarang tuh kayaknya enggak sih, keterampilan khususnya paling ya kita harus bisa ngomong gitu doang sih, sama apa ya? Nggak ada, cuman kita bisa ngomong aja sama punya beberapa keberanian gitu doang sih. Tapi ada kok Mas penyiar radio yang bisa ngomong tapi suaranya agak-agak kurang pas gitu. Kalau Mas Taufik nih kan suaranya udah enak, bulat, ya kan didengar di radio itu enak. Saya penasaran sama orangnya tuh yang kayak gimana itu. Caranya gimana sih Mas? Caranya dia ini sih, apa namanya, ketika kita pengen dapat suara yang seperti itu dilatih, pasti ada latihannya itu adalah kita ada beberapa treatment yang kadang-kadang setiap pagi itu dilakukan sama penyiar. Apa itu Mas? Contohnya senam mulut. Apa itu senam mulut? Senam mulut itu jadi kan ada beberapa huruf konsonan gitu ya, A, I, U, E, O, itu setiap hari, setiap pagi minimal 5 menit aja. Kemudian jangan lupa setiap kali bangun tidur minum segelas air putih, itu wajib, karena kalau bisa hangat. Karena jenis pita suara yang ada di tenggorokan kita itu kan sebetulnya ketika dia terkena dingin maka dia akan jadi kecil. Tapi ketika dia terkena sesuatu yang hangat, entah itu minuman hangat atau hawa yang hangat, itu biasanya dia akan mengembang dan itu akan membuat suara kita jadi lebih bagus. Dan jangan lupa untuk tetap berlatih nyanyi, berlatih pokoknya berlatih yang mengeluarkan suara. Nyanyi gitu, ya tentunya. Berarti Mas Taufik bisa nyanyi dong? Dikit. Karena saya diundang di sini sebagai penyiar, jadi saya nggak akan nyanyi hari ini. Jadi ada sampingan untuk nyanyi ya, selain radio juga. Ada beberapa. Jadi ya, tadi seperti yang saya bilang bahwa ada MC. Gitu. Kalau MC itu kan, jadi gini, bedanya Mas, kalau mungkin akan timbul pertanyaan adalah, Mas, bedanya siaran sama MC apa? Betul. Gitu ya. Nah, jadi kalau siaran kita hanya menyampaikan informasi dengan gaya kita bercerita. Tapi kalau MC kita itu mengiring beberapa orang, karena kan kalau siaran kan nggak mungkin kita berhadapan di banyak orang, kita hanya menghadapi mic, kemudian pendengar kita hanya mendengar suara kita tanpa tahu kita ini mau ngapain gitu kan, ya kan. Betul. Nah, tapi kalau MC kan kita berhadapan langsung dengan audiens kita, jadi kita dituntut secara book juga harus bagus, kemudian secara tampilan juga harus bagus. Itu sih bedanya. Tapi kalau siaran itu tadi saya bilang kita lebih ke bercerita gitu ke banyak orang yang orangnya itu nggak ada di hadapan kita. Tapi kalau MC kita mengiring orang supaya santai mengikuti acara yang kita bawakan. Gitu. Okay. Mas Taufik, di dunia radio ini ada nggak pengalaman nih dengan urusan polisi? Ada nggak? Alhamdulillah jangan sampai deh. Paling cuman ini sih dulu paling ngurus STNK gitu doang, perpanjang SIM gitu, urusan cuman gitu doang. Yang urusan kriminal mah jangan, naudzubillah deh, naudzubillah ya Allah, jangan. Mas Taufik ini dari mulai 2009 ya? 2009 itu sebetulnya MC. Kalau untuk siaran radio? Itu sebetulnya dulu pernah tahun 2001 ketika lulus SMA 2001 itu sempat siaran. Jadi ceritanya saya terjun ke dunia siaran itu selain saya tertarik mendengarkan radio, ada cerita menarik. Mau tau nggak? Apa itu Mas? Rahasia. Enggak. Tahu dong Mas. Penontonnya juga menunggu nih. Jadi awalnya dulu kenapa saya akhirnya terjun ke dunia siaran, awalnya selain saya suka denger radio, di era tahun 2000-an dulu itu radio itu masih marak sama yang namanya karaoke live. Karaoke live. Jadi kita telepon ke radio, kemudian kita karaoke. Nah, saya sering dulu waktu itu
hanya suka mendengarkan. Tiba-tiba ada satu teman gitu yang bilang, waktu itu kalau nggak salah saya masih di Banyuwangi, kemudian ada salah satu teman yang bilang, suaramu bagus, kamu ikutan aja karaoke gitu. Ya akhirnya dipaksa, tapi kan nggak ada telepon, kita ada telepon ini, ya udah pakai telepon. Akhirnya dulu kan pakai by phone gitu, akhirnya telepon, akhirnya nyanyi pertama kok enak gitu. Maksudnya kok enak itu, oh ternyata bisa nyanyi, bisa apa ya, sambil di sela-sela kerja terus kemudian kita bisa nyanyi itu kok enak, apalagi didengar orang, kemudian para pendengar yang lain itu memberikan apresiasi, itu rasanya wah enak ya ternyata. Akhirnya itu jadi kebiasaan sering gabungan buat karaoke live di radio, salah satu radio swasta yang ada di Banyuwangi. Setelah itu dapat berapa bulan, kebetulan di radio itu untuk yang ngasuh acara karaoke live itu resign. Begitu resign, si yang punya radio itu, karena dulu saya sering nyanyi, akhirnya kan sering dapat salam nih dari pendengar-pendengar yang lain, jadi kayak banyak fansnya gitu. Akhirnya saya disamperin lah sama yang punya radio, suruh menggantikan penyiar yang resign. Seperti itu. Akhirnya awalnya saya bisa gitu siaran. Ternyata nggak apa-apa, masih coba aja. Akhirnya saya coba dong di situ. Setelah dicoba ternyata apresiasinya luar biasa gitu. Acaranya makin besar dari situ akhirnya. Terus cuman nggak lama di situ karena saya harus pindah kota, akhirnya saya resign juga di situ. Tapi itu awal sekali saya di dunia broadcast. Setelah itu sempat berhenti, baru saya mulai lagi di tahun 2014 itu. Kalau nge-MC memang saya awali di tahun 2009-2010 gitu. Berarti itu di kota mana Mas? Itu di Banyuwangi. Banyuwangi. Terus kemudian siaran lagi ya di Kota Malang ini, kemudian Malang. langsung di RRI. Langsung di RRI ya? Langsung di RRI. Wah, hebat sekali Mas Taufik. Dari Banyuwangi masuk ke Malang langsung ya di RRI ya. Jadi dulu dari Banyuwangi tahun 2001 itu sempat ya bergonta-ganti profesi gitu. Cuman nggak tahu ya, karena memang basicnya kita suka ngobrol sama orang, akhirnya ditawarin buat nge-MC lah. Baru di tahun 2014 itu saya dapat kesempatan buat siaran di RRI itu. Pertama dicoba, katanya akhirnya lolos sampai akhirnya jadi pegawai di RRI. Sampai sekarang ya Mas? Sampai sekarang alhamdulillah, ya semoga saya sampai pensiun lah ya. Seperti itu. Mas Taufik, di RRI itu ada nggak sih program khusus yang terkait dengan informasi lalu lintas? Ada dong, itu biasanya pagi. Biasanya kita pagi ada namanya Pro 2 Activity. Itu acara dari jam 6 sampai dengan jam 9. Itu biasanya penyiar akan menyiarkan atau melaporkan traffic. Jadi kayak kemacetan yang biasanya sering terjadi itu di mana, karena kan memang biasanya jam-jam pagi itu kan jam-jamnya orang sibuk nih, lagi mau berangkat kerja, kemudian berangkat sekolah, kuliah, dan itu mungkin di beberapa kota Malang itu atau di Kabupaten Malang pasti kan juga banyak titik-titik yang rawan akan kemacetan. Biasanya kita sering menginformasikan seperti itu. Biasanya informasinya dapat dari mana Mas? Kalau biasanya sih ya nyarinya dari Google. Saya kira langsung dengan polisi ya. Ada yang langsung dengan polisi. Cuman kan karena polisi kadang-kadang penyiar itu kan beda-beda ya. Kalau saya mungkin bisa langsung telepon kenalan saya yang tugas di lintas mana gitu. Tapi kadang penyiar yang satunya kan enggak. Jadi memang informasinya lebih ke ini sih dari Google Map. Dari Google ya. Dari Google. Itu kan biasanya kalau ada kemacetan kan kelihatan, merah berarti macet gitu. Saya kira langsung dari by phone dari anggota. Ada di Pro 1. Ada di Pro 1 itu memang udah sering. Datang atau enggak, biasanya by phone aja. Oh, by phone. Seperti itu. Tapi enak sih sebetulnya kalau jadi penyiar tuh enak gitu loh. Ceritain Mas, enaknya gimana Mas? Enaknya kalau jadi penyiar itu ya kita itu kadang-kadang curhat tapi nggak kelihatan gitu kalau kita curhat, karena kita bukan menjadikan diri kita objek, tapi kita lebih ke yang menyampaikan gitu. Padahal sebetulnya ketika ditanya hati ke hati, padahal yang kita ceritakan itu adalah masalah kita. Lebih banyaknya curhat ya Mas? Lebih banyak curhat sih, tapi ya macam-macam ya karakter pendengar. Ada yang memang dia itu ngefans banget sama kita karena suara kita. Karena jujur yang namanya
kekuatan suara itu menurutku luar biasa sih. Karena di tengah media yang seperti sekarang, kenapa tadi sempat ada timbul pertanyaan, apakah di zaman sekarang masih ada radio itu masih didengarkan? Betul. Itu masih gitu. Karena gini, meskipun media mainstream di luar sana itu banyak, kayak ya media-media sosial itu kan banyak dan dia lebih bisa secara audio serta visual, tapi kebanyakan orang zaman sekarang itu lebih sibuk, bener nggak? Betul. Iya kan, entah itu mereka sambil masak, entah itu mereka sambil bekerja, entah itu mereka sambil beraktivitas. Ketika mereka harus menonton, berarti mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka, aktivitas mereka. Tetapi ketika mendengarkan, mereka itu masih bisa disambi, ya kan, kalau dalam bahasa Jawa disambi dengan masak, disambi dengan mungkin bekerja, seperti itu sih. Makanya saya bilang ketika banyak orang bilang oh radio sudah nggak ada yang mendengarkan, salah besar sebetulnya. Justru banyak memang pendengar radio di zaman sekarang itu tidak seperti pendengar radio di zaman dulu yang dua arah. Ketika kita lempar tema, kadang-kadang penyiar itu pendengar itu masih kasih feedback, tapi kalau zaman sekarang pendengar itu lebih menikmati apa yang kita sampaikan, seperti itu. Mas Taufik, ada nggak sih pengalaman-pengalaman lucu selama di dunia radio? Ada dong. Udah berapa tahun ya, berarti siaran di RRI kurang lebih ya dari 2014 sampai sekarang berapa? Sekitar 8 tahun ya. 8 tahun banyak pastinya ya. Kalau pengalaman enak aja dulu lah ya yang diceritakan. Kalau pengalaman enaknya, ada beberapa pendengar yang itu memang fanatik sampai kadang-kadang ngirim makanan gitu. Serius. Ada malam gitu lagi siaran malam, ada dikirimin makanan. Nggak seperti dulu sih, cuman ada beberapa orang tuh yang mungkin nggak tahu ya, kalau dengar suara kita mungkin mereka kayak kesirep gitu, artinya mereka bisa tidur gitu kan. Bener. Sampai segitunya. Kadang ngirimin makanan juga, itu enaknya. Terus kadang-kadang kita gampang ketemu artis, karena biasanya ketika artis punya launching album, launching lagu atau apa, biasanya kan visit ke radio. Dan itu ya kita nggak perlu repot-repot gitu. Kadang mungkin orang di luar sana pengen foto bareng sama si A gitu, tapi ya, kalau penyiar mah kita didatangin loh. Gitu sih. Nah, kalau nggak enaknya adalah ya satu, kalau kita pas dinas pagi, karena dinas pagi kebetulan di Radio Republik Indonesia itu kan kita jam operasionalnya jam 5. Jadi kalau saya rumahnya di Batu gitu ya, berarti saya harus berangkat dari rumah jam 4 pagi. Itu nggak enaknya. Pak, berangkatnya sih pagi-pagi. Kemudian kalau saya siaran malam, ya saya pulangnya orang lain udah pada istirahat, saya baru pulang kerja. Gitu sih, nggak enaknya seperti itu. Cuman overall saya menikmati, karena menurut saya ini adalah dunia saya dan ini adalah profesi saya yang harus saya. Memang sudah passionnya gitu. di dunia radio ya. Nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Nggak mau beralih ke profesi yang lain kira-kira, Mas? Ya sementara ini enggak deh kayaknya. Tetap menikmati ini karena gini, kalau berbicara soal dunia radio mungkin ada orang yang beranggapan bahwa wah radio cuma siaran doang gitu. Ternyata enggak. Ketika kita mampu mengoptimalkan apa yang menjadi talenta kita, maka banyak sekali profesi-profesi yang lain yang bisa kita capai dari dunia radio. Mungkin ada orang yang beranggapan bahwa wah, siaran radio cuman siaran, nganterin lagu, selesai gitu ya. Padahal ketika jadi penyiar kita itu terbiasa ngobrol sama orang baru, satu, ya kan. Keduanya kita betul ketemu banyak orang, otomatis kita tahu banyak karakter orang, seperti itu. Dan itu pun nantinya bakal jadi satu kemampuan yang tidak banyak orang miliki. Gitu. Betul. Ya kan. Terus kalau dari side jobnya ya paling MC, kemudian jadi tutor public speaking, kemudian jadi voice over talent, jadi dubber kayak gitu. Pernah jadi dubber juga, Mas? Pernah sih. Kira-kira apa, Mas? Dulu pernah jadi dubbernya. Pernah, cuman itu bikin just content ya, maksudnya tidak di-upload karena tidak ada yang hearing kita. Jadi kita cuman bikin konten aja. Dulu pernah jadi dubbernya, ngisi suaranya untuk Transformer. Optimus Prime. Oh. I'm Optimus Prime. Mirip ya. Gitu. Terus kalau dari voiceover sering jadi voiceover. Saya juga sering ngisi voiceover
acara-acara kepolisian juga kok. Masa Mas? Serius. Contohnya Mas? Contohnya peresmian gedung, nah kayak gitu, peresmian gedung apa gitu, terus kadang-kadang ada acara apa kayak gitu, sering sih. Sering ya berarti? Sering. Terus kalau jadi voice over tuh enaknya kita bisa jadi karakter banyak orang. Biasanya ngisi iklan sih, kalau voice over itu jatuhnya ke ngisi iklan, bikin profil perusahaan kayak gitu. Jadi banyak kalau mungkin sobat lantas di luar sana yang kalau hanya melihat dunia siaran itu hanya siaran nganterin lagu terus ternyata salah. Sebetulnya banyak profesi yang bisa kita gali dari suara kita, dan mungkin orang berpikiran bahwa suara ya udah gitu aja, paling lakunya cuma nyanyi gitu ya, siaran. Tapi ternyata suara itu sekarang bisa dimanfaatkan untuk apapun, termasuk untuk mempengaruhi orang gitu. Enggak, maksudnya kadang kan kalau kita ngiklan gitu ya, pernah dengar iklan yang kayaknya tuh iklan itu kalau kita dengerin iklan itu tuh ke bawah-bawah. Betul. Nah, pernah kan sampai seolah-olah kita itu kedoktrin gitu ya. Betul. Rasakan sensasinya meminum es cendol. Nah, es cendol ya kan jadinya betul. es cendol. Nah, itu dari suara loh sebetulnya. Bahkan sebetulnya ketika kita berbicara soal indra yang paling peka dalam hidup kita itu indra pendengaran. Kita di jalan ada yang teriak Taufik gitu, kita pasti denger, padahal kita nggak melihat siapa kita nggak melihat siapa yang manggil kita, tapi dari indera pendengaran kita tahu. Nah itulah makanya kalau dibilang berkarya atau berprofesi di dunia suara itu apa sih manfaatnya? Manfaatnya banyak gitu loh, kita bisa apapun itu gitu. Makanya ya sampai sekarang saya masih nyaman di dunia ini gitu. Mas Taufik, mungkin bisa dikasih beberapa motivasi atau beberapa mungkin trik biar para sobat lantas ini tahu, oh dunia radio itu triknya seperti ini ya, biar menarik para pendengar. Gimana caranya? Oke. Sebenarnya triknya kalau di dunia radio ya jangan pernah malu dengan apa yang kita lakukan, karena itu adalah karya kita gitu. Jangan pernah malu, terus kemudian konsisten melakukan hal itu biar kita semakin tahu potensi kita itu seperti apa gitu. Dan kadang-kadang anak zaman sekarang itu malu dengan suaraku jelek, ya kan? Wah suaraku jelek, wah suaraku nggak bagus, wah suaraku nggak radio banget. Sebetulnya itu salah. Ketika kamu bisa ngomong, kemudian kamu tahu banyak hal, maka kesempatan kamu untuk menjadi seorang penyiar radio atau apapun yang berhubungan dengan suara itu terbuka lebar. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan apa yang kita miliki, apa yang diberikan Tuhan untuk kita, gitu aja sih. Pokoknya tetap konsisten untuk melakukan sesuatu gitu. Harus konsisten ya. Harus konsisten dong. Saya dulu juga sempat kalau dibilang, Mas pernah nggak sih bosan di dunia radio? Pernah gitu. Iya kan, yang namanya orang kita melakukan rutinitas setiap hari itu pasti ada titik jenuhnya. Tapi biasanya, nah pertanyaan lagi adalah, terus gimana dong ngatasinya? Cara mengatasinya. Ya ngatasinnya kadang kita healing sebentar lah. Kita nelfon teman, kita cari referensi, itu menurutku healing paling sederhana dan murah gitu. Mas Taufik, terima kasih ya sudah datang ke sini memberikan informasi. Mungkin para sobat lantas mendapatkan ilmu juga. Oh, di dunia radio itu seperti ini. Oke, siap. Nanti kapan-kapan saya undang lagi ke sini. Boleh dong, harus dong. Saya juga terima kasih nih buat Satlantas Polres Malang udah ngundang saya. Wah, ini sebuah kehormatan gitu. Saya tadi pamitan ke rumah, ayah mau kemana? Saya mau ke Polres. Ada apa? Gitu. Nggak apa-apa, santai aja. Saya nggak pernah berbuat salah gitu. Terima kasih ya Mas Taufik ya sudah hadir di Talk with Satlantas, podcastnya Sobat Lalu Lintas. Nanti kapan-kapan nanti kita undang lagi ke sini ya Mas. Siap. Salam buat keluarga. Terima kasih. Terima kasih ya Mas Taufik. Baik Sobat Lantas, terima kasih acara pada pagi hari ini telah kita lalui bersama. Saya Bribtu Eka mohon undur diri. Sebelum saya mengakhiri podcast ini, saya ada satu buah pantun untuk para Sobat Lalu Lintas. Buah jeruk, buah nanas, dimakan burung kutilang. Patuhilah rambu lalu lintas agar tidak sampai kena tilang. Baik, terima kasih Sobat Lalu Lintas. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube kami. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.